like, and subscribe. Halo, welcome back to my channel. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan ditendang. Mana tahu nyaman dan terus ke pelaminan. Perkenalkan, nama saya Daniel MN dari Universitas Mula Warman, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B 2019. Kali ini kita akan membahas materi mengenai ketidaklangsungan ekspresi puisi. Apa sih itu ketidaklangsungan ekspresi puisi? Mari kita bahas teman-teman, jangan di skip ya, biar tahu apa pembahasannya. Ketidaklangsungan ekspresi puisi. Menurut Rivatere 1978, ketidaklangsungan puisi disebabkan oleh 3 hal. Nah, hal yang pertama adalah penggantian arti atau displanching, dan yang kedua adalah penyimpangan arti atau distorting, dan yang ketiga adalah penciptaan arti atau creating of meaning. Kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang penggantian arti. Menurut Rivatere ini sendiri, dalam Paldopo tahun 2009 di chapter yang ke-212, pada umumnya kata-kata kiasan menggantikan sesuatu yang lain atau lebih-lebih metafora dan metomini. Dalam penggantian arti, sebuah kata atau kiasan berarti yang lain atau tidak menurut arti yang sebenarnya. Misalnya dalam sajak Chairil Anwar yang berjudul Sajak Putih, di kalimat "di hitam matamu kembang mawar dan melati". Mawar dan melati di sini adalah metafora yang berarti lain, sesuatu yang indah atau cinta yang murni. Jadi, dalam mata kekasih si aku itu tampak sesuatu cinta yang indah atau cinta yang menggairahkan dan murni, seperti keindahan bunga mawar yang merah dan melati putih yang mekar. Kita masuk yang kedua, yaitu penyimpangan arti. Menurut Rivatere tahun 1978, penyimpangan arti dapat terjadi apabila dalam suatu sajak terdapat ambiguitas, kontradiksi, ataupun nonsens. Apa sih itu? Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama yaitu ambiguitas. Dalam puisi, kata-kata, frase, dan kalimat mempunyai arti ganda, menimbulkan banyak tafsiran atau ambigu. Misalnya dalam karangan Chairil Anwar yang berjudul Sajak Putih, pada kalimat "hidup dari hidupku pintu terbuka" atau "selama mataku bagiku mengada". Ini dapat diaplikasikan atau ditafsirkan dengan arti ganda bahwa si aku akan selalu ada jalan keluar, ada harapan-harapan atau kegairahan selama kekasihnya masih suka memandang dia dan masih mencintainya, masih setia kepadanya, masih percaya kepadanya, dan masih menggandakinya, dan masih membutuhkan si aku. Dengan ambiguitas ini sendiri, puisi memberikan kesempatan kepada para pembaca maupun pendengar untuk memberikan arti sesuai dengan asosiasinya. Dan yang kedua adalah kontradiksi. Dalam sajak modern banyak ironi, yaitu salah satunya yang menyampaikan maksud secara berlawanan atau berkebalikan dari sesungguhnya. Ironi ini biasanya untuk mengejek atau membalas sesuatu yang keterlaluan. Sering juga untuk membuat orang tersenyum, tertawa, atau membuat orang lain berbelas kasihan terhadap sesuatu yang menyedihkan. Dalam puisi Indonesia ini, karangan puisi Indonesia ini sendiri, saya mengambil contoh pada penyair Sudarjo, yaitu sering terjadi ironi nih. Misalnya pada kalimat yang terkenal yaitu Afrika Selatan, ada juga yang lain yaitu Bulan Rumawa, dan juga ada Nyanyian Ladang. Dan yang ketiga adalah nonsens. Nonsens ini merupakan bentuk kata-kata yang secara linguistik tidak memiliki arti, sebab tidak terdapat dalam kosakata. Misalnya pada penggabungan kata, pada penggabungan 2 kata atau lebih menjadi kata baru, atau pengulangan kata dalam satu kata. Nonsens ini menimbulkan asosiasi-asosiasi tertentu dari arti 2 segi, yang menimbulkan suasana aneh, suasana gembira, gaib, lucu, dan lain sebagainya. Contohnya pada karangan sajak Sapi Supi pada tahun 1981. Di sini Sutarji mencoba untuk menggabungkan kata sepi dan pisau yang akan menjadi, dan juga kata sapa dan sepisau. Nah, menjadi sepi supi
Dan sepi supa, sepi supanya. Maka supanya sepi menusuk seperti pisau. Di situ arti sepi digabungkan hingga terjadi makna seperti pisau yang menusuk. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu penciptaan arti. Menurut Rivatere tahun 1978, bila ruang teks atau spasi teks berlaku sebagai prinsip perorganisasian untuk membuat tanda-tanda keluar dari hal-hal ketatabahasaan yang sesungguhnya secara linguistik tidak ada artinya. Misalnya saya ambil contoh di sini bait Sajat Rendra. Dalam bait ini ada persejajaran bentuk untuk menimbulkan persejajaran arti. Bagaimanapun hebatnya seekor elang, sekali-sekali ia akan gugur, tergeletak, dan terbang. Begitu juga si anak akan lelah juga dan ingat akan pulang. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya mengenai ketidaklangsungan ekspresi puisi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay menonton video ini dari awal hingga berakhirnya video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu semua gratis teman-teman. Ada kata pepatah, di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Saya pamit undur diri, terima kasih.